Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul habib al-karim, wa nafa'ana dzalika minas syahidin was-sabirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin karam, para alim ulama, para pejabat, para tokoh masyarakat khusus, orang tua kita, para ustaz Haji Muhammad Basyir, saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Ikhwan Semanan, jamaah Masjid Al-Ikhwan Semanan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali ta'lim kita pada malam hari ini dengan baca kitab surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasul dan kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan kemudahan di dalam memahami dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Latif Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadi wa dzurriyyati wa ikhwati kiram wa ila mu'allimati kitab Sayyidina Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Ghazali wa ila Rafi Jalal bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti Allahumma lahumma bi'ulmihim wa nafa'ana bihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita sampai di halaman 24. Iya betul. Kali ada yang nanti yang beda, maksudnya ada yang sampai 28 kali. 24 ya. Masih dunia Islam wala khamsin ya. Yang bawah itu wahijul baiti wa shaum Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang dari atas ya, karena masih satu hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la iqamus shalah wa iqamis shalah wa itaiz zakat wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua iqamis shalah, yaitu mengerjakan atau melanggengkan sholat 5 waktu. Yang ketiganya adalah membayar zakat. Yang keempatnya adalah hajjul baiti, pergi haji. Yang kelimanya adalah puasa Ramadan. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Umar, itu mendahulukan puasa dulu baru haji. Kalau riwayat ini, rukun Islam yang keempat adalah pergi haji, yang kelima adalah puasa. Yang biasa kita dengar, yang biasa kita dapetin, yang kelima itu bukan puasa Ramadan, tapi yang kelima itu adalah pergi haji. Yang keempatnya adalah puasa Ramadan. Kemudian kenapa Nabi SAW mendahulukan syahadatain? Kenapa yang paling atas itu buniyal Islam, Islam didirikan itu, kenapa yang pertama itu mengucap 2 kalimat syahadat? Karena asal semua urusan adalah 2 kalimat syahadat. Semua urusan itu adalah berpangkal daripada syahadat. Urusan sholat, urusan puasa, urusan haji, urusan zakat. Kalau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu dihitung
untung dapat pahala kagak? Itu pokoknya itu, semua urusan itu pokoknya itu. Kemudian as-sholatu, semua sholat, kemudian yang kedua itu sholat. Di annaha imaduddin. Jadi sholat itu tiang agama, wa yuqtalu tarikiha, dan boleh diperangin atau boleh dibunuh bagi orang yang meninggalkan sholat. Bidorbi unukihi, dengan dipukul punggungnya. Ini mazhab Imam Syafi'i. Mereka yang meninggalkan sholat boleh dipukul punggungnya. Wakilah, dan ada yang mengatakan yudrobu bil khosabi, dipukul dengan kayu yang besar, ilah ayam muda, sampai mati. Itu orang yang ninggalin sholat, yang ninggalin sholatnya amdan, sengaja. Punya anak, udah balik, ninggalin sholat, lalu dia belum nikah, masih tanggung jawab kita apa? Pukul aja belakangnya, pakai kayu gede, kan mati tuh. Karena begini, kalau dia hidup panjang ninggalin sholat itu bukan nambah kebahagiaan, ngumpulin seksaan kok. Semakin lama umurnya, semakin panjang umurnya, semakin banyak sholat yang dia tinggalkan, kan malah menjadi seksa buat dia. Boleh dipukul Pak, kalau emang udah akhir balik, udah mukalaf, hukum Islam udah berlaku buat dia. Wakilah, dan dikatakan yunkhosu bihadidatin illa ayasilat awyam. Kalau nggak mau pakai galon dipukul, kalau nggak mau pakai kayu dipukul, ya boleh dah ditusuk pakai besi sampai mati. Ujung-ujungnya mati-mati juga. Karena ini tiang Pak, sholat itu tiang agama. Jadi asal semua urusan itu syahadat, tiang daripada urusan itu ya sholat. Islam gak akan berdiri kalau banyak orang yang ngaku muslim tapi dia meninggalkan sholat. Jadi kan kalau kata khotib Jumat kemarin ya, dalam kita hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang nomor 39, itu kan diterangkan gitu ya. Pokok asal dari semua urusan itu ya syahadat, tiangnya sholat. Kemudian zulmul habasir itu apa ya? Buahnya ya kesungguhan dalam melaksanakan semua syariat Islam. Jadi kalau nggak ada nilainya, kalau kagak sholat ya percuma kita puasa, kita zakat, kita haji. Kalau sholat kita tinggalkan percuma, karena kenapa? Ya tiangnya sholat. Bikin bangunan gentengnya mahal, di atas tiangnya kagak ada, mau bagaimana naikin gentengnya? Tiangnya ada. Lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya bagaimana punya tiang, orang syahadat adalah pokoknya. Jadi stressing boleh Pak, tegas boleh kepada anak kita yang mereka meninggalkan sholat dengan sengaja. Kemudian zakat, li'annahu fitratul Islam,
pada pergi haji sementara dia mampu, walaupun jampun dia punya harta yang banyak di kategori mampu, tapi dia kagak pergi haji, maka pilihannya dua kalau dia mati, insya Yahudian, wa insya Nasranian. Matinya pengen mati jadi orang Yahudi apa jadi orang Nasrani. Kalau udah masuk kategori mampu, bisa. Mampu itu apa? Ada ongkos buat perjalanan, kemudian ada ongkos pergi dan pulang, ada ongkos buat tinggal di sana, dan ada ongkos buat tinggal di rumah. Maka ada satu kisah Pak. Jadi Robi bin Sulaiman itu bersama keluarganya pergi haji. Zaman dulu beda sama zaman sekarang. Zaman dulu naik onta bareng-bareng sekelompok, sekampung. Jadi orang Semarang pergi haji sekampung, berangkat haji sampai di negeri Kupang. Robi bin Sulaiman sampai di negeri Kupang, kelompoknya kafilahnya berhenti untuk beri perlengkapan kebutuhan dia untuk melanjutkan perjalanan hajinya. Robi bin Sulaiman kemudian dia ke pasar membeli ya buah-buahan, sayuran untuk kepentingan dalam perjalanannya. Tapi begitu Robi bin Sulaiman hendak ke pasar, di pasar dia menemukan Pak, ada orang perempuan lagi mengutin bangke udah busuk dipungutin sama dia. Dia mengutin itu sambil malu-malu. Ada orang yang kiri kanan diambil taruh plastik. Tuh rupanya Robi bin Sulaiman juga prihatin. Orang kenapa bangke yang diambilin? Kemudian secara diam-diam dia ikutin tuh Robi bin Sulaiman ke rumahnya. Sampai di rumahnya ternyata ada 4 putri tuh. Dia punya 4 orang anak. 4 orang anak dia punya. Tatapannya cuci di tadi, udah ayo kita makan bareng-bareng. Masuk. Begitu dicuci, dimasak, pas mau dimakan bareng-bareng, sebelumnya dia berdoa, dia tinggal emak sama anak yang 4. Jadi janda. Kalau yang mati orang laki, anak urusan. Kalau yang mati orang perempuan, agak ribet kita ngurusin anak. Begitu dia mau makan, apa kata emaknya? Baca doa dulu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dapat rezeki. Masya bangke emang yang mau dimakan. Bersyukur kepada Allah biar bangke-bangke begini, Allah masih kita rezeki, dikasih rezeki. Kita makan bangke nggak sakit, alhamdulillah. Orang yang makan daging murni udah dicuci, dimasak, digodok, masih banyak yang sakit. Kita alhamdulillah, ayo makan. Begitu mau dimakan, Robi bin Sulaiman teriak, berhenti jangan makan. Kata Robi bin Sulaiman, haram ini Pak, Ibu, ini haram. Ibu juga jawab, saya juga tahu Pak ini haram. Kami cucunya Rasul. Dia bilang begitu. Kami cucunya Rasul. Ini anak perempuan 4 babanya mati dalam jihad fisabilillah. Sahih babanya. Tapi kami harta kami habis, kemudian kami ketimpa miskin, nggak ada yang peduli dengan kami. Oh begitu. Iya. Udah lama tinggal sini lama. Robi bin Sulaiman langsung balik. Dia ketemu rombongannya, dia bilang sama rombongannya, maaf, saya nggak terusin pergi haji. Saya tinggal di sini. Memang apa? Nggak ada sesuatu hal yang nggak bisa berangkat saya. Tapi nanti kalau pulang haji, lewatin lagi ya, biar pulang kita bareng lagi. Ya udah, ditinggal sama rombongannya. Dia bawa duit untuk perbekalan haji 600 dirham untuk perbekalan haji Robi bin Sulaiman. Dia kasih semua tuh si ibu itu sama anak-anak. Bikinin rumah, makanan tetap semua dikasih, enak semuanya dikasih sama Robi bin Sulaiman. Dia nggak pergi. Lama dia di situ, nggak lama rombongan haji pulang, jemput dia. Nah jemput dia, kalau orang pulang haji Pak, doanya gimana tuh? Alhamdulillah udah sampai. Bagaimana menurut saya rasanya? Itu bagaimana menurut saya rasanya? Emang Robi kok nggak rasa? Sampai pulang
kamu diampuni. Wa akhlafa nafkah duit yang lu keluarin, nafkah yang lu keluarin untuk pergi haji, mudah-mudahan diganti sama Gusti Allah. Doanya gitu. Nah, teman-temannya pada bingung. Nah, mengapa ente pakai doain kita? Doain pulang haji. Nah, ente juga haji sih. Haji dari mana? Kan saya tinggal di sini. Lo orang di Musdalifah bersama ente kok. Wukuf di Arafah ente juga ada. Melempar jumroh di Mina ente juga ada. Ada yang mau belakangan doang aja kali bilang aja ketika berangkat belakangan. Ada saya di sini. Temennya nyambut ke satu. Ini tas ente. Tas apaan? Waktu di Babu Jibril dulu ada namanya Babu Jibril. Kalau sekarang Babu Salam gitu kan. Waktu di Babu Jibril ketika mau ke makam Nabi orang banyak berdesakan. Kamu bilangin saya, bikin saya tas kamu. Kalau ini tas gue pegangin, lah gue pegangin sampai sekarang. Ini gue mau kasih dulu. Robi bin Sulaiman bingung pak. Kapan ditipin? Lah gak ditipin dari mana? Ini tasnya, dari detik-detik takut kecopetan. Kalau ditipin orang banyak, dipegang sama dia. Dari sekarang gue kasih dulu. Orang tas dulu. Robi bin Sulaiman kan semakin bingung. Oke haji ada, tapi di Musdalifah ada, di Mina ada, wukuf di Arafah ada. Sampai malamnya dia tertidur pak. Sampai dia belum buka tasnya. Sampai malam dia tertidur ketemu dengan baginda Nabi. Ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan Rasul bangga. Engkau pergi haji, mendapatkan pahala haji tanpa harus pergi haji. Engkau melaksanakan ibadah haji tanpa harus melempar jumroh, tanpa harus wukuf di Arafah dengan penuh lelah, tanpa harus genap di Musdalifah semalaman dengan penduduk yang banyak, tapi engkau mendapatkan pahala haji. Tuh gua kasih 600 dirham yang kau belanjakan untuk seorang ibu dan 4 orang putranya, anak putrinya, aku gantikan 600 dirham juga, cuma kepingan emas. Tadi yang dia kasih 600 dirham kepingan biasa, dibalikin sama Gusti Allah 600 dirham kepingan emas, nggak pergi haji. Artinya menunaikan rukun Islam yang kelima. Pergi haji kan hukumnya fleksibel ya. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Pernah dengar juga cerita seorang ulama yang dari Tasik kan nggak mau berangkat haji, dia udah setor diambil lagi, dia bikinin buat anak-anak yatim. Tapi pas saudara-saudaranya orang kampung pergi haji sama, nunggu Solo, dia tetap dipanggil haji. Bahwa ada dia berangkat haji. Ilmu apa itu kira-kira? Ilmu amal dia yang ikhlas. Itu Robi bin Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, shollu khamsakum, salatlah 5 waktumu, wajabu amwalakum, dan zakatlah dari hartamu, wasumu sahrakum, dan puasa Ramadanlah kamu, wahajju baita rabbikum, dan pergi hajilah kamu ke rumah Tuhan, tadkhulul jannata rabbikum, maka kamu akan masuk ke surga Tuhanmu, bi ghairi hisabin, dengan tanpa dihisab. Sholat, zakat, puasa, haji. Kalau ini kita kerjain dengan ketentuan yang berlaku. Kalau itu ada hashtagnya gitu ya. Syarat ketentuan berlaku, rukun, syarat, perkara yang membatalkannya, perkara yang wajibnya, sunnahnya, itu dia pahami semua. Itu insya Allah. Kalau orang itu melaksanakan semua, sholatnya dilakukan itu, zakatnya itu, puasanya itu, kemudian pergi hajinya itu, insya Allah kata Nabi, mau masuk pintu mau masuk pintu ke surga di beri hisab, tanpa ada yang
merendahkan kepala kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita bangun, begitu kita jalan, lupa aja lagi apa sujud tadi. Tadi sujud mah baca cakap banget itu, nunggu banget nunggu. Ngapa pas keluar masjid, sombong aja lagi, angkuh aja lagi. Gua nih, gua orang lain ada. Begitu aja. Makna sholat begitu. Paman aku mana? Maka kata Nabi, paman aku maka barang siapa yang mendirikan sholat dapat aku mati, maka sungguh dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarukaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat faqad hadama din, maka sungguh dia telah menghancurkan atau meruntuhkan agamanya. Jadi yang hancurin agama kita, yang meruntuhin agama kita bukan orang kafir, bukan orang Kristen, bukan orang Nasrani. Karena kenapa? Dia mau nggak semuanya orang agama Islam. Mereka mau kagak sholat orang Muslim. Yang hancurin kita yaitu yang ngaku Islam tapi kagak sembahyang. Tapi kalau kita melihat umat Islam kalau lagi sholat banyak, ya Idul Fitri dan kita demen banget tuh. Idul Fitri apa Idul Adha itu, Masya Allah. Yang dari gunung turun, yang dari bawah keluar, yang dari tanah keluar gitu. Padahal sholatnya wajib atau sunnah? Sunnah. Mulai orang luar negeri, orang Indonesia, sholat sunnah Idul Fitri aja pakai jalan-jalan itu sunnahnya. Apalagi wajibnya coba. Kan terbalik kita mah. Buset yang wajib sunnahnya, kenapa jadi terbalik ya? Orang mah sunnahnya aja kayak begitu, gimana? Ini nggak malah terbalik. Jadi kebalik ya. Kenapa orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang meruntuhkan agama? Karena azalatu bi aslihi. Orang itulah yang menghilangkan daripada fondasi agamanya. Berdirinya agama tak lain dan tak bukan itu karena yaqumus sholati, orang-orang yang mengerjakan sholat. Gitu ya. Baik, ada tuh dulu Sidratul Asya Qoribun Bisitati Mawani. Ada aneh tapi nyata. Itu Nabi 1400 tahun lalu bilang begitu. Ntar di akhir zaman aneh tapi nyata. Di antaranya aneh tapi nyata. Ada 6 yang aneh tapi nyata. Di antaranya itu Al-Masjidu Qoribun Al-Masjidu Qoribun Baina qaumin la yusholluna fi. Banyak orang diriin masjid tapi kagak pada sembahyang di masjid. Sebenarnya mah yang ditakutin sama musuh-musuh Islam bukan bangunan masjidnya, bukan. Tapi apanya? Jamaahnya. Jamaah kan prajurit. Masjid mah cuma benteng. Benteng kecil kalau prajurit banyak menang kita. Benteng sampai betonnya coran
tadkhulu jannata rabbaha, maka itu perempuan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala min aibabil saat, dari pintu mana aja yang dia mau. Kalau bini kita sholat dia jaga, zakat dia bayar, puasa Ramadan dia kerjain, kalau dia lagi nggak haid. Kalau orang perempuan banyak bonusnya Pak. Beranak satu, habis melahirkan 60 hari lipas, 60 hari lipas 2 bulan tuh. Jadi setahun dia kerjain sholat cuma 10 bulan. Kalau dia lipasnya 60 hari satu anak itu 2 bulan. Kalau anaknya 10 atau anaknya 12, nah berarti kan dia 24 bulan. Berarti 2 tahun orang perempuan nggak puasa itu, nggak sholat. Bahkan kalau ada perempuan saking rajinnya, sholatnya dia kodok, harus nggak boleh. Mengapa sholat dikodok? Kemarin haid Ustaz 3 minggu, nggak boleh. Haid mah nggak boleh dikodok, karena haid bukan kemauan perempuan, tapi memang sudah sunatullah. Perempuan kalau puasanya dia jaga, dia pergi haji ke Baitullah, kemudian dia taat baktina, perempuan taat sama suaminya, masya Allah, luar biasa. Yang kalau keluar rumah nanti minta izin sama lakinya. Kadang-kadang kan bini kita minta izin sama kita, ya izinnya mau ke abang, jangan panas banget, izin mau ke abang, panas, jangan, bagaimana jangan, ini udah di abang, dari abang baru izin. Itu potongan bini kita kan gitu ya, udah berangkat baru izin. Taat sama suami. Dia kata suaminya nggak rajin sholat juga, itu nomor 20. Siapa Fir'aun bininya? Siti Asia binti Mujahid. Fir'aun bininya Siti Asia, Fir'aun yang menyembah kepada selain Allah, yang kalau Siti Asia sholat gomelin. Masya Allah. Tapi kenapa dia bisa masuk surga? Karena dia taat sama suaminya, sepanjang perintahnya bukan pada kemaksiatan. Kalau cuma laki hobi mancing aja biasa itu mah. Orang bos itu saya nggak taat sama suami saya. Emang apa? Laki saya hobinya mancing. Lah hubungannya? Uang kalau mancing dia hitam. Emang dulu waktu nikah putih hitam juga. Ngapa sekarang ada mau? Dulu waktu nikah mah hitam, cuma hitamnya metalik. Pas mancing mulu gitu jatuh. Jadi gelap ya. Walau hobi mancing mah kasih aja. Kadang ada bini yang pancingan lakinya diumpetin, padahal udah 2 juta beli mancing diumpetin. Atau kita masih sering ingetin aja, kalau mau mancing aja, tapi jangan lupa sholat selesai. Kalau perlu, kalau laki bolak-balik dari minggu, mau mana sih bolak-balik aja? Wah, laki gak punya duit nih. Bini ngasih nih Pak 300.000 mancing sono. Oh gitu. Ini kita yang begitu. Jangan dikubur kalau wati. Mau gomelin, mau kita gomelin. Jangan Pak. Sekarang yang kalau perempuan lebih banyak ya. Dia sholat juga, dia haji juga, dia puasa juga. Tapi kalau nggak taat sama suaminya, nggak masuk ke surga. Sebab kenapa? Ridhonya seorang istri adalah di suami. Jangan takut-takut Pak, suami itu aja. Ridhonya istri, bagaimana suami memberikan keridhaan kepadanya. Cuman kan kita biar kata istri surganya di kita, tapi kita takut Pak ini mengenal surga doang di kita sama bini. So, ya. Takut ada yang ntar saya masuk surga Pak Ustaz sama istri saya. Iya Pak, nanti sama istri masuk surga mau nggak ada. Emang apa? Di dunia jagain neraka. Makanya ada yang bilang, seorang laki, saya mau kalau masuk neraka udah biasa. Lah emang
al-Batarain wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kulli syai', setiap sesuatu itu alamun, ada liwat, ada pancinya, ada benderanya. Wa alamun imanik, dan panci atau bendera iman adalah as-sholatu, adalah sholat. Panci keimanan, bendera keimanan adalah sholat. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada hari akhir, pada hari pembalasan, yang pertama dihisab pada yaumul hisab adalah tentang masalah sholat. Kalau zakat ada pilihan ya. Kalau kita ada harta, kita membayar zakat. Itu pun kalau hartanya sudah senisab, udah hitungan masuk. Kalau nggak punya harta senisab, orang miskin fakir, kita menerima zakat. Pilihannya dua, membayar atau menerima. Puasa Ramadan boleh nggak puasa, diganti di lain hari kalau dia dalam perjalanan atau sakit. Pergi haji jika mampu, kagak mampu nganterin orang haji, nggak mampu nganterin, datang pertemuan orang haji. Pilihannya banyak. Terus apa lagi? Sholat mah nggak ada pilihan. Zakat bagi orang yang kaya, sholat yang kaya sembahyang, yang miskin sembahyang. Yang kaya 4 rakaat, yang miskin 4 rakaat. Kali sembahyang zuhur ada yang rakaat kedua tahiyat, itu miskinan. Orang miskin di mana tahiyat, rakaat kedua cuma tahiyat akhir. Jadi beda-beda kagak, sama semua. Yang kaya yang miskin boleh sholat, diganti di lain hari nggak bisa. Sholat bolehnya dipindahin waktunya dengan dikumpulkan, ada jamak takhir, ada jamak takdim, ada qasar jamak. Berarti ditinggalin, enggak ditinggalin, cuma dipindahin waktunya. Maka sholat itu menjadi harga mati buat kita. Sholat berhenti-berhentinya jadi sembayangin. Kalau sekiranya kita udah malas-malas sholat, Pak, udah minta sembayangin aja kan. Anak malas-malas sembayang, lu malas banget, gue sembayangin aja dulu. Makanya satu ulama yang mengatakan, Pak, ulama itu ketika anak kita akhir balik, ada ulama yang ngajarin, kalau anak kita udah balik, yang laki kayak yang perempuan duduk, Pak, ada depan sama anak kita, dengkul kita nyatu sama dengkul dia, sila. Atau kita duduk tawaru, duduk dengkul kita sama dengkul dia, aku berani. Kita bilang sama anak kita, kamu udah akhir balik, syariat agama Islam udah berlaku, enggak sembahyang dosa, enggak puasa dosa, dan dosanya itu buat kamu dan buat ayah. Kalau emang ayah lupa ngajarin kamu, maka kalau kamu pengen jadi orang yang terus mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, ayah doain semoga umur kamu panjang. Supaya apa? Supaya amal ibadah baik banyak. Tapi apabila ke depannya nih, kamu ternyata sudah akhir balik, ternyata lagi sebelum balik rajin banget ke masjid, pas udah balik rajinnya bukan ke masjid, ke kafe, rajinnya ke bioskop, kamu rajin ninggalin sholat, bukan rajin sholat, malah kebalikannya. Mendingan Allah Subhanahu wa taala pendekin umurmu. Supaya apa? Agar kamu tidak terlalu banyak dosanya. Wah, anak gituin kalau udah kembali. Nyumpain itu mah bukan nyumpain, ngingetin. Kalau nyumpain mau mampus lu, nyumpain. Ini mah ngingetin dan gak salah.